Baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh peserta kuliah pasca sarjana. Tentunya semangat dalam menggali ilmu yang tujuan akhirnya adalah dimanfaatkan bagi masyarakat. Terima kasih kesempatan ini diberikan pada saya, mudah-mudahan bisa memberikan peta lah ya. Sebetulnya kami lebih pada memberikan peta jalan untuk menyempurnakan, melengkapi rencana akademik Ibu Bapak melalui penelitiannya. Baik, saya mulai saja. Izin saya share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kami sebagai pusat pengelolaan pengetahuan sebetulnya memiliki banyak institusi informasi di bawahnya. Adapun layanan digital perpustakaan Pusat Kandaga merupakan salah satu layanan yang kami miliki. Posisi kami di Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Padjadjaran di sini. Kalau Bapak Ibu ke Jatinangor ada gedung bundar yang lebih kecil dari rektorat, yang dari depan pintu gerbang depan. Di sini kami berada, silahkan singgah untuk memanfaatkan layanan yang kami miliki. Di gedung Kandaga ini, Geraha Kandaga ini, Pusat Pengelolaan Pengetahuan, memiliki beberapa institusi informasi di dalamnya. Ada perpustakaan, ada museum, ada galeri, ada penerbitan Unpad. Kemudian penerbitan Unpad itu baik buku dan jurnal di lingkungan Universitas Padjadjaran. Kemudian ada record management dan analisis data, informasi dan pengetahuan. Jadi kami mempunyai institusi dan divisi untuk mencoba melengkapi manajemen pengetahuan. Dan kita akan masuk ke Kandaga di gedung ini, di mana perpustakaan menjadi salah satu target layanan untuk penambahan proses belajar mengajar dan riset. Kalau kita kenali lagi bahwa definisi perpustakaan memang mengalami perubahan. Sekarang itu perpustakaan sudah berkembang menjadi sebuah organisasi yang profesional ya, yang dilakukan oleh tenaga profesional untuk menyediakan bentuk-bentuk fisikal atau digital, baik itu bibliografi atau intellectual access. Jadi bukan hanya bendanya tetapi aksesnya begitu. Juga kita mempunyai target dalam layanan dan program-program yang kami susun. Salah satu program yang kami rutin adakan sebulan 2 kali ataupun minimum 3 minggu sekali adalah kegiatan literasi informasi. Di mana kegiatan literasi informasi tujuannya adalah memberikan kemampuan atau skill bagi sivitas akademika dalam menelusur informasi, menggunakan informasi, memilih informasi, dan juga mempresentasikan informasi sehingga kedepannya menjadi keahlian personal untuk belajar seumur hidup. Kemudian juga perpustakaan kali ini juga mempunyai misi sebagai sarana pendidikan, informasi dan entertain juga ya, termasuk beberapa yang kami sediakan di sini, khususnya biasanya menjadi target mahasiswa, mahasiswi adalah kita mempunyai koleksi populer juga. Kita juga punya ke depan sedang kita siapkan untuk game corner gitu. Jadi perpustakaan memang menjadi rumah kedua harapannya, tidak hanya menjadi sesuatu yang sangat serius, tetapi dengan entertainment, dengan santai bisa memberikan semangat dalam penggunaan sumber informasi untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Kemudian juga tujuannya adalah mensimulasi individual, belajar individual dan memberikan advance atau advokasi juga bagi masyarakat. Dan kami juga memiliki beberapa kegiatan yang sifatnya CSR
terhadap lingkungan, pengembangan taman bacaan se-Jawa Barat itu juga menjadi salah satu kegiatan yang kami targetkan. Nah, perpustakaan Unpad posisinya adalah sebuah hybrid library. Jadi kami memiliki hybrid, berarti kita memiliki layanan yang fisik tradisional lah begitu, tapi kita juga memiliki layanan yang digital ataupun elektronik begitu. Nah, kalau nanti akan saya berikan alamat-alamat web mana saja yang bisa diakses. Ini salah satu foto ruangan sirkulasi di mana layanan sirkulasi adalah layanan simpan pinjam, sehingga pengguna dapat meminjam buku yang ada di sini dengan syarat sudah mengaktifkan kartu keanggotaan perpustakaannya. Prinsipnya semua mahasiswa Universitas Padjadjaran ataupun Sivitas Akademika adalah anggota perpustakaan, namun harus diaktifkan sehingga kami bisa memberikan layanan peminjaman dan sebagainya pada Sivitas Akademika. Kalau sebagai mahasiswa saja ada NPM tidak diaktifkan, proses layanan sirkulasi tentunya akan sulit didapat. Tapi bisa memanfaatkan layanan lain, misalnya ruang belajar dan sebagainya. Nah, layanan kami apa saja, Ibu Bapak? Kami memiliki layanan yang sifatnya fisik yang masih konvensional, di mana ada sirkulasi koleksi peminjaman dan pengembalian. Kalau untuk perpustakaan pusat, kita mengoleksi buku-buku dipinjam itu adalah koleksi buku-buku utama yang digunakan di semua program studi. Jadi buku-buku wajib yang ada di semua program studi ada di sini. Sementara perpustakaan fakultas memberikan referensi pada pengetahuan, kajian spesifik keilmuan yang ada di fakultas tersebut, yang ada di prodi tersebut. Sehingga kalau dilihat jumlah koleksi terhadap spesifik informasi tertentu, tentu di fakultas akan lebih luas ya untuk kajian ilmu tertentu. Tetapi kalau di perpustakaan pusat, Bapak Ibu sekiranya ingin mempelajari bidang lain, tentu akan lebih mudah di sini karena semua buku wajib yang ada di program studi itu kami siapkan ada di ruangan di layanan sirkulasi ini. Kemudian kami juga memiliki ruang belajar dan diskusi ataupun common room. Ada 2 ruang yang eksklusif di ruang belajar yang ada di gedung Kandaga ini, yang merupakan supporting dari PT Pegadaian dan satu lagi supporting dari DNI begitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk belajar. Baik itu kita punya ruangan yang untuk belajar kelompok sekitar 8 orang itu bisa digunakan. Ada juga ruangan yang untuk diskusi bertiga. Kemudian ada ruangan belajar yang lebih terbuka, yang juga kita bisa pilih ruangan mandiri, belajar mandiri, dan juga ada sofa apabila ada mau membuat janji bertemu dengan siapapun bisa memanfaatkan itu. Juga ada ruang kelas lesehan yang sifatnya untuk diskusi santai dan juga ada tempat permainannya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa fotonya. Kemudian kami juga mempunyai layanan referensi itu adalah rujukan di mana koleksi-koleksi di sini tidak dipinjamkan, tapi Ibu Bapak bisa membaca di tempat karena sifat-sifat koleksi yang kami sediakan itu antara lain seperti ensiklopedia, almanak, kemudian bibliografi, direktori, peta, kemudian peraturan, kemudian juga kamus, seperti itu yang tentunya tidak perlu dipinjam ke rumah. Biasanya ukurannya juga cukup besar dan tebal di koleksi ini. Kami juga mempunyai koleksi langka. Ya, koleksi-koleksi langka kami itu ada tentang, kalau yang sedang meneliti tentang ajaran komunis misalnya, kemudian berbagai ajaran-ajaran yang ada yang sifatnya juga restriktif, mungkin sulit kita dapat di tempat umum, kita masih mempunyai hal itu. Yang terbitannya tahun 1902 atau 18 sekian juga kita ada. Kemudian kita punya koleksi khusus, yaitu koleksi-koleksi pengetahuan lokal.
Karena prinsipnya Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad juga berupaya untuk menjadikan kembali pusat data pengetahuan lokal, di mana pengetahuan lokal ini sekarang menjadi kekayaan, kekuatan terbesar bangsa kita untuk mengembangkan pengetahuan baru. Luar negeri banyak mencoba mencari basic dasar penelitian pengetahuan lokal yang kemudian mereka kembangkan menjadi satu pengetahuan baru yang nanti kalau menghasilkan sebuah produk dijual lagi ke negara yang memiliki pengetahuan lokal begitu. Oleh karena itu kami merasa punya kewajiban untuk mensosialisasikan, mengadvokasikan dan juga mengumpulkan karya-karya pengetahuan lokal tersebut, termasuk juga rujukan-rujukan tentang pengetahuan lokal tersebut. Link yang kami miliki dengan Leiden University, kemudian juga dengan UPI juga ya, kita ada dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Barat juga ada. Kita juga memiliki subjek spesialis, jadi kalau setiap fakultas itu memiliki pustakawan yang sudah sangat memahami tentang isi konten topik-topik yang ada di fakultasnya. Di FISIP sendiri juga ada beberapa pustakawan yang ke arah sana, walaupun mungkin salah satunya Ibu Neng sedang ditugaskan menjadi sekretaris program studi ya, tetapi beliau masih tetap bisa memberi bantuan dalam proses riset ini. Apa yang bisa dilakukan oleh subjek spesialis biasanya memberi support untuk arahan kemana sumber informasi tentang hal yang sedang diteliti, kemudian juga memberikan sugesti jejaringnya kemana saja, kemudian juga memberikan bantuan untuk studi literatur misalnya, biasanya itu yang dilakukan oleh subjek spesialis. Layanan administrasi kami adalah biasanya layanan untuk bebas pustaka ataupun dalam proses nanti sidang ataupun kelulusan itu antara lain. Kemudian juga kami memberikan layanan untuk bebas plagiat dalam arti pemeriksaan karya ilmiah ibu bapak untuk dicek menggunakan software Turnitin yang akan dilihat berapa persen similarity sehingga akan terlihat kemungkinan plagiarismenya atau tidaknya. Dan biasanya kami bantu untuk memberi arahan kalau ada tingkat presentasi lebih dari 20%, Bapak Ibu baiknya mereduce, mana aja yang harus direduce dan sebagainya, itu yang kami lakukan. Sementara layanan digital dalam proses belajar hybrid ini, layanan digital menjadi prioritas kami juga. Kami menyediakan elektronik buku dan elektronik jurnal yang dilanggan Unpad. Nanti kami akan sebutkan ada beberapa resources yang bisa digunakan. Dan kami juga mempunyai repositori Unpad, yaitu repositori adalah database karya-karya sivitas akademika, baik itu S1, S2, S3, juga karya-karya ilmiah lainnya yang merupakan karya dari sivitas akademika. Biasanya banyak mahasiswa ingin merujuk repositori untuk melihat skripsi, disertasi, ataupun tesis dari mahasiswa atau angkatan sebelumnya untuk dipelajari, kemudian juga biasanya diambil atau mengambil beberapa data atau mencontoh format dan sebagainya. Namun repositori Unpad ini sendiri sekarang sedang akan dibangun untuk bisa melingkan dengan sistem galeri, library, archive, museum yang kita akan bangun, sehingga untuk mengakses sumber-sumber informasi tadi Bapak Ibu bisa masuk melalui siat Unpad dengan nomor MPN Ibu Bapak. Gitu. Kita juga memiliki jurnal yang dihasilkan dari sivitas akademika atau di lingkungan Universitas Padjadjaran. Setiap prodi, hampir setiap prodi yang ada di Unpad sudah memiliki elektronik jurnalnya yang merupakan hasil penelitian baik itu sivitas akademika dosen program studinya ataupun dosen-dosen lain ataupun sivitas lainnya yang mempunyai kesamaan dalam bidang program studinya. Kemudian juga kami memiliki penerbitan Unpad Press dan sudah menerbitkan
sekitar 400 buku ilmiah yang dihasilkan dari dosen, terutama dosen di lingkungan Universitas Padjadjaran. Layanan berikutnya adalah online public access katalog ataupun katalognya. Jadi kalau ibu bapak ingin mencari seperti apa, silakan masuk ke LIP Unpad ACID, itu mengetik apakah ada tentang ini dan sebagainya. Kemudian kita juga ada layanan administrasi digital ya, kemudian juga user education dan literasi informasi. Ini kegiatan webinar ataupun workshop yang kita lakukan untuk lebih memanfaatkan. Kegiatan seperti ini adalah juga bagian dari kegiatan user education kami. Dan tadi plagiat cek juga bisa dilakukan secara elektronik, mengirim file elektronik dan nanti pustakawan kami akan mengirim kembali. Kalau tidak pustakawan di universitas, pustakawan di fakultas tentunya juga sudah disiapkan untuk memberikan layanan. Koleksi digital apa saja yang dapat diakses ibu bapak? Jadi kita memiliki database e-resources Universitas Padjadjaran. Di sini ada beberapa. Kita juga sedang akan ada trial nanti bulan Mei dari Taylor Francis ya. Kemudian Elsevier juga Senderek memberikan trial. Trial itu Taylor Francis akan 2 bulan, Elsevier akan 1 bulan. Jadi kita belum berlangganan, tapi mereka menawarkan dan memberikan trial. Jadi saya sih berharap kalau ada trial itu manfaatkan ibu bapak, karena kadang-kadang kita belum tentu juga nanti berlangganan ya begitu. Jadi pada momen dibuka trial, manfaatkan sebanyak mungkin saja. Biasanya saya memberi pengarahan pada pustakawan juga cepat download yang kira-kira dibutuhkan oleh user itu apa saja. Ini ada Cambridge, Scopus, EBSCOhost ya, Emerald Insight begitu. Yang juga ini tahun 2022 kita memiliki ini yang kita langgan. Untuk FISIP itu banyak di EBSCO, Scopus juga ada ya. Kemudian Oxford juga ada. Kalau di SED juga. Kalau untuk metode risetnya, ingin belajar banyak dan bagaimana menulisnya untuk jurnal-jurnal internasional, bisa dibuka di SED Research Methodology. Itu juga ada yang bentuknya video, jadi tutorialnya dalam bentuk video, tidak hanya dalam bentuk buku atau jurnal. Kalau untuk hukum, Westlaw ya biasanya menggunakan Westlaw. Di Emerald Insight juga ada untuk sosial antropologi, FISIP dan sebagainya. Nah, ini online public access punya kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuka LIP Unpad. Ini ada koleksinya, bisa diketik. Kita akan ada banyak. Jadi prinsipnya Universitas Padjadjaran itu memiliki perpustakaan pusat dan perpustakaan di tiap fakultas, kecuali mungkin fakultas kedokteran yang ada di untuk spesialis ada, tapi untuk S1-nya layanannya sedang tidak berjalan. Jadi seperti ini akan banyak keluar muncul berbagai fakultas. Jadi kami di pusat ini ada 62.000 ini yang bentuknya fisik ya. Kalau elektronik tidak muncul seperti ini, jadi fisik, jadi fakultas hukum sekian gitu ya. Ekonomi bisnis FISIP ada 18.172 eksemplar begitu ya. Jadi ini koleksi yang ada dimanapun. Tetapi Bapak Ibu nggak perlu harus ke FISIP, nggak perlu ke farmasi ataupun ke tempat lain. Cukup masuk ke online public access yang dimiliki Unpad. Nanti akan menunjukkan di mana posisi buku tersebut. Ya, ini jurnal-jurnal yang kita produksikan ya, kita terbitkan. Ini misalnya majalah kedokteran Bandung dari Fakultas Kedokteran, ini farmasi gitu ya. Kemudian ini kajian komunikasi, ada jurnal kajian komunikasi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetik aja, alfabetnya akan muncul. Dan ini semua bisa diakses ya, bisa diakses. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan jurnal-jurnal yang ada. Nah, karena sistemnya open journal system. Nah, bagaimana cara mengakses koleksi yang dimiliki? Mau langsung atau mau ada pertanyaan dulu atau bagaimana?
Pak Cecep, baiknya apa Di ini dulu teh, nanti langsung aja? Oke, baik. Nah, ini ada cara untuk mengakses koleksi yang kita miliki. Pertama, kita masuk ke, ini ada alamatnya, ini ketutupan kali ya, mudah-mudahan nggak ketutupan. HTTP ini ya, tip Unpad di sini ada, dan tinggal kita klik mana yang kita mau gitu. Nanti kalau Bapak Ibu ada di luar Universitas Padjadjaran, karena kami juga sudah memberikan akses dengan software Easy Proxy, sehingga semua elektronik jurnal yang kita langgan dan e-book itu bisa diakses dimanapun. Jadi Bapak Ibu ada di kantor, di rumah, bisa mengakses kami melalui akses ini, pintu Unpad ACID. Bapak Ibu mengisi, ini kan semua mahasiswa memiliki akses ini, kemudian mengisi ini. Setelah itu setelah masuk akan ada tulisan e-jurnal. Silakan diklik di e-jurnal. Nah, ini menjadi pintu masuk Ibu Bapak untuk kelayanan elektronik ya, jurnal dan elektronik buku. Tetapi yang ini kita langgan. Kalau kita mau yang ke akses jurnal-jurnal yang Unpad, ada aksesnya lagi. Nah, kita tinggal klik untuk membuka e-jurnal. Kalau habis sesinya ya mengulang lagi gitu ya. Kadang-kadang ada yang memblokir seperti ini, jadi kita lihat. Ya. Nah, setelah dibuka, kita bisa klik tombol akses lalu alihkan ke masing-masing resources. Kita klik ini kalau kita mau cari ke Sage Research Method atau ke EBSCO, kita tinggal klik seperti ini. Nanti kita aksesnya langsung masuk ke situ. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan Unpad, Bapak Ibu alamat aksesnya di jurnal Unpad ACID. Jadi tidak masuk lewat pintu akses, ini dimanapun bebas karena sifatnya open journal system. Jadi Bapak bisa membuka dimanapun, kapanpun, tidak menggunakan yang lain. Nah, sementara untuk perpustakaan yang kita miliki yang sifatnya fisik, Bapak Ibu masuknya ke alamat lib Unpad ACID. Kami sedang memperbaiki sistem sistem manajemen perpustakaan. Mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan atau 4 bulan lah kita akan memiliki satu sistem yang terintegrasi antara jurnal, perpustakaan, museum, galeri, dan archive atau record manajemen yang ada di Unpad. Akan lebih memudahkan lagi masuk dalam satu sistem. Baik itu untuk penelusuran, juga untuk memanajemen koleksi-koleksi tersebut. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih koleksi yang ada di mana, tinggal diklik seperti ini. Nah, selain juga kami memiliki koleksi yang kami miliki, kami juga melakukan beberapa kerjasama dengan perpustakaan-perpustakaan yang memiliki akses digital. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu Bapak yang memang sudah kita komitmen bersama. Antara lain Perpustakaan Nasional itu ada, Bapak Ibu bisa menjadi anggota e-resources Perpustakaan Nasional gratis, hanya harus mengisi enternya. Sama dulu LIPI, sekarang jadi BRIN ya, tapi masih LIPI ininya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada perubahan saya akan kasih tahu. Kemudian Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Jabar. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan informasi mengenai Jawa Barat, arsipnya dan sebagainya, bisa menjadi anggota elektronik yang ada di Pusida. Apabila mendapatkan koleksi yang tidak elektronik dan dibutuhkan, Bapak Ibu bisa menghubungi pustakawan kami, nanti lewat jejaring kami akan berkomunikasi dengan Dinas Perpustakaan Daerah. Jadi kalau Ibu Bapak memiliki sumber informasi yang dimiliki oleh institusi-institusi ini dan Bapak Ibu tidak bisa mengaksesnya karena harus anggota, silakan komunikasikan dengan sabdik spesialis ataupun pustakawan ataupun ke kami. Melalui jejaring kami akan
mengajukan permohonan peminjaman ataupun artikel yang dibutuhkan tersebut. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. Kalau ini Jawa Barat ya, kalau ini Kota Bandung. Kemudian juga kita masuk dalam asosiasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, sehingga kita punya jejaring yang baik ada di Jawa Barat ataupun nasional. Dan Dikti memberikan akses melalui Rama Repository dan Sita untuk juga bisa mengakses karya-karya sivitas akademika. Kemudian juga ada melalui Ikatan Pustakawan Indonesia, dan waktu itu kita masih juga dengan Ristek ya. Dan sampai saat ini ini jejaringnya masih kita bisa gunakan. Jadi Bapak Ibu silakan, apabila koleksi yang kami miliki belum bisa memenuhi apa yang diperlukan dan Bapak Ibu menemukan di tempat lain, silakan. Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, dengan jejaring yang kami miliki. Kami juga bisa berkomunikasi dengan Leiden University. Ada banyak aplikasi sumber informasi digital yang ada di luar Unpad yang tadi kami katakan. Jadi Ibu Bapak bisa memanfaatkan aplikasi iPusnas dari Perpustakaan Nasional, karena banyak juga di Perpustakaan Nasional juga mereka berlangganan jurnal, hanya memang mungkin konten walaupun bisa sama-sama EBSCO, tapi yang mereka ambil kontennya berbeda. Jadi silakan memanfaatkan. Pada saat sekarang ini akses ke sumber informasi tentu tidak sulit, namun kami juga menyarankan untuk tetap bisa mengakses informasi yang valid ya Ibu Bapak begitu. Googling boleh, tapi kemudian memperhatikan apakah sumber informasi itu valid atau tidaknya. Kemudian ada Candil dari Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini juga aplikasi yang bisa di-download melalui app. iPustaka dari Dinas Perpustakaan Kota Bandung, Arsip Kota Bandung, dan Perpusdikbud dari Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu punya banyak link akses yang memang dibuka kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi silakan memanfaatkan sumber ini. Kami juga memiliki media sosial untuk memberikan terus informasi apapun, baik informasi kegiatan yang sifatnya literasi informasi, ada workshop, ada webinar, ada talk show ya, dan juga ada tutorial. Kami memiliki IG @lipunpad. Silakan Bapak Ibu untuk memfollower lip ini, jangan memfollower lipnya Pak Cecep aja ini ya. Jadi ini ada juga IG Lip Unpad nih. Soalnya Pak Cecep ini banyak followernya nih saya lihat ini. Kemudian kami juga punya IG Unpad Press ya, terbitan-terbitan Unpad. Jadi Bapak Ibu bisa melihat juga mungkin ada yang diperlukan. Kalau terbitan Unpad juga kita sebetulnya menjual, tapi by demand ya, print by demand. Jadi kita akan men-print berdasarkan permintaan. Kemudian kita juga masih ada Twitter @lipunpad dan YouTube sudah ada 148 subscribe. Silakan untuk bisa mensubscribe untuk bisa mengikuti terus banyak yang kita sampaikan untuk peningkatan kapasitas, kemampuan proses belajar dan penelitian. Dan ini beberapa serial hari ini yang sedang dilakukan, yang tadi pagi saya mohon izin makanya telat, adalah literatur review penggunaan aplikasi Harding Publish on Paris. Sebelumnya kita menggunakan reference manager, dan masih akan ada lagi topik-topik lainnya. Kalau Bapak Ibu memfollow IG tentunya mudah-mudahan tidak terlewat info-info yang penting. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Hatur nuhun, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ina sudah menyampaikan
berbagai fasilitas ataupun layanan yang sudah dimiliki oleh Universitas Padjadjaran. Kami membuka pertanyaan kepada Bapak dan Ibu peserta. Kami silakan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Persilakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Ya, ini ada Pak Hendra Manurung dulu. Kami persilakan Pak Hendra, boleh on cam dan open mic-nya. Matur nuwun, Kang Cecep. Selamat pagi, Wilujeng Anjing, teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya untuk paparan Bu Wina, cukup komprehensif. Nah, ini Bu, terkait dengan penelusuran sumber-sumber literasi misalnya di Unpad. Ini kadang-kadang saya juga mengalami kendala gitu. Yang pertama, misalnya kendala mengakses, misalnya misalnya lagi maintenance, itu pernah saya alami sih sebenarnya gitu. Dari awal April itu pertama. Nah, terus yang kedua, saya berusaha sih misalnya mengambil sumber-sumber citasi misalnya dari Intermestic atau dari Fajir, baik dari Jurnal International Relations yang terkait dengan disiplin ilmu yang saat ini sedang saya pelajari di Dagu program S3. Nah, sebaiknya juga memang ini mungkin perlu juga misalnya teman-teman dari Unpad nih misalnya menginisiasi misalnya tulisan-tulisan kita misalnya gitu, di refer di citasi. Jadi semakin ini gitu. Jadi kalau saya lihat kan polanya juga sama di kampus-kampus negeri yang lain. Jadi saling mencitasi supaya Unpad makin berkibar gitu. Jadi nama Unpad semakin mengglobal. Jadi misalnya bukan hanya mencitasi dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh scholar dari kampus lain gitu, tapi juga yang Unpad juga selalu menjadi prioritas gitu dan ditekankan, khususnya buat misalnya saya misalnya kuliah S3 atau buat teman-teman yang lain. Jadi semakin ini, jadi kalau misalnya ini disiplin ilmu yang ini citasi misalnya kita mengambil kutipan dari kampus Unpad, bagus, referensinya bagus dan mereka melakukan research sebelumnya gitu. Itu saja mungkin Kang Cecep. Atur nuhun Kang Cecep. Ya, baik, terima kasih. Ada 2 poin Bu Ina yang disampaikan oleh Pak Hendra. Kita langsung saja berikan kesempatan Bu Wina untuk merespon langsung Bu ya, biar nanti ini tidak lupa juga. Persilakan Bu. Masih di mute punten Bu. Matur nuhun Pak Hendra Manurung atas masukan juga saran. Ya, kami berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan pengguna kami. Awal April memang ada maintenance karena kita kena bencana itu mati listrik di central database-nya, sehingga dari semua sistem yang berbasis web yang kena itu yang parah adalah kami, Kandaga dan repository. Oleh karena itu repository kita akan build up lagi sampai harus di build up bangun lagi Pak. Kemudian Kandaga itu adalah salah satu cara one search yang kita miliki. Jadi Bapak nggak usah masuk ke Lib Unpad, nggak usah masuk ke Kandaga, itu semua termasuk jurnal yang diterbitkan di lingkungan Unpad, baik pun yang kita langgan itu ada di satu pintu, tapi down semuanya. Itu juga bukan kemampuan kami ya, di luar prediksi dan kemampuan kami. Kita sudah diskusi dengan IT dan IT bilang karena memang server kita termasuk server yang paling lama, perpustakaan itu ada sebelum yang lainnya, jadi lama kena sehingga tidak tertolong 2 itu. Sementara web kami yang ada lib dan sebagainya ada. Oleh karena itu kan kalau di IG itu kami langsung menyampaikan kondisi ini, mohon maaf maintenance, terus kami juga memberikan solusi bagaimana untuk mengakses repository, karena ini juga menjadi sumber yang banyak dicari ya, karena di situ ada skripsi, tesis, disertasi juga itu melalui tadi siap masing-masing yang dimiliki. Memang seperti itu, dan kami sekarang memang sudah mengarah ke arah
majority digital begitu. Fisik sudah mulai, pengadaan fisik itu sudah mulai berkurang. Selama koleksi yang dibutuhkan itu ada dalam bentuk elektronik, kita akan upayakan dalam bentuk elektronik. Karena sifat pembelajaran kita juga sudah hybrid, dan Universitas Padjadjaran juga sudah mendeklar sebagai universitas hybrid, sehingga layanan-layanan lainnya juga kalah. Itu Pak Hendra. Mudah-mudahan bisa membantu. Prinsipnya kalau Bapak Ibu menghadapi kesulitan menghadapi mesin, kan ini kan automatically ya, ada list subjek spesialis yang juga bersedia dikomunikasikan, ada nomor HP-nya dan sebagainya, itu ada. Tapi memang semua infonya kita simpan di IG ya, jadi Bapak Ibu silakan memfollow IG kami. Kalau terus harus ini agak sulit juga, kalau di IG itu semuanya sudah cukup lengkap. Kalau untuk materi-materi sifatnya workshop, kemudian tutorial dan lainnya ada di YouTube. Gitu Pak Hendra. Betul. Ya, terima kasih Bu Wina atas jawabannya. Demikian Pak Hendra atas pertanyaan yang kita ajukan tadi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu. Yang kedua di sini sudah ada melalui kolom chat, ada dari Bapak Reniwan Agustina, Ibu ya, Bu Reniwan Agustina Purba. Peminjaman buku fisik berapa lama bisa dipinjam ya Bu? Dan siswa yang domisilinya di luar kota, apakah ada layanan kirim buku fisik yang dipinjam? Ini bagi yang memang model-model untuk membaca itu kan ada yang memang gemar lewat fisik gitu ya, dan ada yang memang ketika ada digital itu bisa nyaman. Nah ini mungkin tipikal yang memang suka membacanya dari buku fisik. Ini bagaimana Bu? Ya, nuhun. Ini Ibu Reniwan Agustina Purba ya. Ya, sebetulnya peminjaman itu agak berbeda-beda ya, untuk S1, untuk dosen lamanya berbeda. Tapi prinsipnya sekitar terakhir itu sempat 1 minggu ketika lagi full gitu ya, full peminjaman 1 minggu. Tetapi kalau tidak dalam penuh tuh biasanya 2 minggu kita berikan peminjaman gitu. Kalau ada memang yang sangat khusus, kita tidak membuka langsung ada peminjaman delivery ini dan sebagainya, karena juga memang dalam protap kegiatan kami kita tidak tersedia anggaran untuk mengirimkan begitu ya. Tapi kalau memang itu diperlukan, mangga berkomunikasi dengan kami. Nanti kita cari jalan sebaiknya seperti apa. Pada waktu masa kemarin COVID lockdown, pengguna-pengguna itu banyak mengembalikan melalui dosen gitu ya, melalui pengiriman, tapi pengembalian sifatnya. Kalau peminjaman waktu awal-awal COVID, kami tidak memberikan akses keluar masuk barang-barang kami karena sifatnya protap kesehatan begitu. Tapi sekarang dengan situasi yang sudah mulai kalau lilin mah udah meleleh gitu ya, udah mencair gitu esnya, kelihatannya memungkinkan saja. Hanya memang perlu dipikirkan ini siapa yang akan menghandle pembiayaannya, karena kami tidak ada service untuk itu. Tentunya makin jauh biaya pengiriman juga akan menjadi beban yang cukup besar ya. Kalau kita punya mahasiswa satu angkatan aja di angka 7.000 gitu baru gitu, semua orang minta dikirim, misalnya ongkos kirim 50.000 saja satu buku, tidak mencukupi anggaran yang ada, kecuali kalau memang sudah berlebih. Tapi juga kemarin ada beberapa yang memang Bu, segala macamnya kita tanggung, kita inikan, ya bisa saja. Prinsipnya kami berupaya semaksimal mungkin yang kami bisa lakukan. Hanya memang layanan yang sifatnya begitu tidak kami siapkan ya, karena berhubungan dengan anggaran. Begitu, Bu Reniwan. Mohon maaf. Terima kasih Bu Ina atas jawabannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu silakan bisa. Tentunya kalau memang secara khusus itu juga sangat urgen dan sudah dipastikan bahwa koleksinya ada ya Bu. Jadi memang ada informasi kesediaan dari sumber referensi yang memang dibutuhkan.
sini ini ada berarti saat ini perpustakaan di Dago telah dibuka kembali ya untuk dapat kami akses secara fisik Bu. Oh yang di secara edaran perpustakaan sudah memberikan layanan Ibu Bapak, hanya petugasnya digilir gitu, jadi seminggu 2 kali. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya misalnya Pak A gitu ya, belum tentu besoknya Pak A, bisa Pak J gitu ya, bisa berkomunikasi langsung dengan pustakawan yang ada. Tetapi prinsipnya kami sudah membuka, hanya memang kemarin itu kayak di perpustakaan pusat kita maksimum 10 maksudnya maksimum 50 orang sebetulnya begitu ya. Masuk itu 50 orang. Kita ada 4 lantai dengan hitungan di tiap lantai paling 12 orang gitu. Jadi kalau lebih dari 50 yang masuk, yang lain lebih dulu gitu. Tapi ya nggak sampai begitu juga karena memang perkuliahan juga belum luring. Baru mahasiswa tingkat akhir biasanya yang datang yang keperluannya untuk menyusun tugas akhir. Prinsipnya kami sudah memberikan layanan dan yang pastinya akan full layanan itu dimulai pada semester depan. Kemarin sudah dirapatkan dan mulai semester depan kemungkinan besar perkuliahan juga sudah mulai luring nih, siap-siap nih Pak, siap-siap kita ya udah mulai luring lagi, jadi ketemuan lagi. Hanya mungkin batasi ya, masih dibatasi. Ya mulai seperti itu, ketemu muka langsung gitu. Baik, bagi Bapak dan Ibu di lingkungan FISIP yang membutuhkan sumber-sumber pengetahuan, baik referensi naskah tugas akhir secara fisik ataupun buku referensi, bisa janjian terlebih dahulu jika memang ingin mengunjungi secara langsung untuk memastikan petugas layanan sesuai dengan jadwalnya. Bisa, itu ada Pak Itang untuk di lingkungan kampus Dago. Bisa juga berkoordinasi dengan Bu Ari terlebih dahulu ya di sini untuk bisa memastikan ketika masuk ke kampus Dago itu sudah ada petugas. Oke. Ini ada Egi ya, punten Bapak Ibu, saya kebetulan di NTT. Ada beberapa buku yang saya pinjam sudah agak lama untuk keperluan penelitian dan belum dikembalikan karena pandemi. Kira-kira dendanya bagaimana itu, Bu? Waktu kemarin, iya, ini pasti ya pertanyaan ininya. Jadi ini pinjamnya di mana Pak? Di pusat atau di fakultas? Atau di fakultas atau di mana Pak Egi? Ya misalnya kalau ke di Dago, di Dago. Di Dago, ya. Juga di fakultas juga ada. Iya, prinsipnya sih selama masa pandemi ini karena mahasiswa belum boleh masuk gitu, itu tidak kita kenakan denda gitu Pak. Tapi karena sudah tercatat ya, kalau nanti pas sudah mulai ada luring belum kembali juga ya mulai itu. Tahun lebih Bu. Jadi sekarang masih belum sih, kami juga memahami ya bahwa banyak mahasiswa dari luar daerah juga posisinya ada di luar daerah gitu. Hanya kalau Bapak mau mengirimkan melalui pos juga kita terima Pak begitu. Janjian aja dengan pustakawannya, kami ingin mengembalikan melalui pos, dikomunikasikan dan biasanya kalau melalui pengiriman tersebut mereka akan memberitahu ya pengiriman sedang berjalan, ini udah sampai Bandung, sampai seperti itu. Itu bisa kami terima Pak layanan. Kami kemarin membuat keputusan seperti itu, tetapi membuka kesempatan untuk pengembalian melalui kurir ya begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, jadi nanti kita menghubungi Pak Itang ya untuk proses pengirimannya. Bisa dibantu suaranya. Jangan khawatir karena takut denda, jadi nggak balik nanti bukunya. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak dan Ibu jika masih ada hal yang perlu disampaikan secara langsung kepada Ibu Wina. Sambil menunggu Bu Wina ini dalam hal ini perbincangan sebelumnya tingkat partisipasi mahasiswa Unpad untuk penggunaan sumber pengetahuan digital di Unpad itu konon katanya masih rendah partisipasinya. Sementara Unpad sudah investasi gitu ya untuk memberikan layanan ini dengan nilai rupiah yang cukup fantastis begitu ya. Nah, apakah memang seperti ini bersumber dari
mahasiswanya atau dari kemudahan aksesnya yang memang dianggap rigid atau kurang untuk accessible? Sebetulnya kenapa kalau pandangan Ibu? Ini juga sempat kita diskusikan, kita mempelajari data pemakaian dari jurnal-jurnal yang ada. Ada beberapa alasan sih, tadi ya kurang up to date gitu ya, jadi kurang gaul gitu, padahal informasi mah terus ada gitu kan ya, mau lewat humas, lewat IG kami dan sebagainya juga. Mungkin terpaan informasi ininya belum terlalu kuat. Kemudian juga ada ini beberapa deteksi dari kawan-kawan dosen juga melihat bahwa kecenderungan memilih yang mudah melalui googling ya, banyak informasi di open source yang bisa lewat situ aja gitu. Karena itu otomatis ya kalau googling, kalau ini kan harus masuk dulu karena kita berlangganan, jadi kita tidak bisa akses melalui Google, kalau enggak nanti dimanfaatkan oleh mahasiswa universitas lain gitu, rugi ya, kita berbayar kok gitu. Karena kita berbayar memang harus melalui akses pintu khusus tadi ya, pintu 4 gitu. Karena terdeteksi bahwa nomor-nomor ini adalah bisa mengakses yang kita langgan gitu. Kalau kita bebaskan sulit juga gitu ya, kita rugi begitu. Jadi memang kalau dibilang ribet ya enggak sih, cuman pintunya ada pintu gerbang dulu gitu. Kalau buka pintu gerbang, kemudian ada satpam yang nanya siapa, oh mahasiswa Unpad, tadi kan ngisi ininya, passwordnya, baru bisa akses ke sana. Kemudian juga ini juga kami mohon dukungan juga sih dari program studi, bahwa memang sepertinya masih perlu juga mengingatkan untuk memanfaatkan ya. Jadi kalau mahasiswa tidak menggunakan sumber informasi yang sudah disediakan dalam hal ini, keterkinian misalnya, jurnal-jurnal internasional dan sebagainya, mungkin poin penilaian tugasnya akan berbeda. Itu salah satu upaya, jadi mau nggak mau nih memanfaatkan yang ada. Kadang-kadang ini juga udah cukup ya. Jadi kita mencoba sebetulnya peningkatan kualitas sebetulnya dengan memberikan layanan elektronik jurnal itu. Harapan kami adalah Bapak Ibu dapat menerima terpaan informasi terkini di bidang-bidang yang memang sedang diteliti, dan tentunya kalau tidak dimanfaatkan sudah juga mungkin ada behavior user gitu ya, itu juga yang sedang kami upayakan untuk terus berkembang. Dan kami juga berupaya untuk menggunakan berbagai akses media informasi, media sosial untuk terus menginformasikan. FISIP termasuk yang rutin ya, ini dilakukan untuk memberikan pengenalan atau akses untuk pemanfaatan sumber yang ada. Tidak semua fakultas, tapi kami juga mengingatkan yang lain. Secara general memang kami lakukan, tetapi juga kami menerima permintaan-permintaan khusus. Malah kami juga menyediakan kelas-kelas ya. Kalau ibu bapak misalnya, Bu Wina, saya ingin mulai menulis ininya menggunakan Mendeley, tapi kalau ngelihat dari YouTube kok susah ya, boleh nggak kita bikin kelas? Bisa Bapak Ibu, kita punya kelas hybrid ya. Kalau misalnya yang mau datang itu hanya 20 orang di kelasnya, selebihnya pakai online begitu. Nanti kita bikin janji aja, misalnya ini mahasiswa Pascasarjana FISIP mau dong punya kelas khusus Mendeley gitu, yang bisa tertangani misalnya 20 orang aja lah di kelas, jadi tutornya bisa langsung memfasilitator tutor yang boleh Bapak Ibu silahkan ajukan saja pada program studi, nanti program studi yang minta kita sediakan kelasnya kapan, jam berapa. Di kami sudah membuka untuk hadir langsung ya, kalau mau ada kelas untuk pelatihan seperti itu yang 20 orang atau yang 100 orang juga kita siap, hanya dikomunikasikan saja. Jadi intinya
ayo kita bantu juga untuk saling mengenal sumber informasi yang ada. Kalau masih mendapat hambatan, kita juga coba support untuk bisa memberikan kemudahan mengaksesnya, juga memanfaatkan dan meningkatkan skill untuk penulisan ilmiah. Itu yang kami lakukan dan kami tawarkan. Terima kasih Bu Wina atas penjelasannya. Sebetulnya kan sudah ada ya fasilitasnya, tinggal kita bagaimana bisa mengetahui cara mengaksesnya dan mau untuk menggunakannya, sehingga manfaatnya sangat mendukung dalam proses pembelajaran Bapak Ibu semua. Dan bersyukur fasilitas sesi ini insya Allah kita tiap tahun setiap ada gelombang mahasiswa baru dikumpulkan, diedukasi supaya bisa menggunakan akses yang sudah disediakan oleh Universitas Padjadjaran. Beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat, Bu Wina, di sini ada Pak Hedi dari ISIN. Punten Ibu, qadarullah saya saat ini sebagai dosen tetap di PTS. Izin bertanya, apakah bisa kami belajar mengelola perpustakaan dari pengelola perpustakaan Unpad? Bagaimana prosedurnya? Dan kedua, apakah ada program hibah atau sumbangan buku dari perpustakaan Unpad yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kami saat KKN ke wilayah? Atur mohon. Mangga, salam kenal Pak Hedi gitu. Ya insya Allah sih kita juga menerima pelatihan beberapa waktu lalu, juga ada workshop ya dari Undip ke kami untuk repositori begitu. Ada juga dari Badan Standar Nasional juga sama. Kemudian kami juga memberikan pelatihan untuk penyiapan GLAM, Gallery Library Archive Museum di BRIN ya, Badan Riset Informasi Nasional. Juga kita juga beberapa perguruan tinggi waktu itu dari Banten juga pernah ke sini juga. Selain ada yang sifatnya studi banding, ada juga yang memang untuk pelatihan ataupun workshop. Silahkan diajukan saja secara surat, nanti di akhir PPT tadi saya sebetulnya ada alamat, saya izin di share dulu ya, dan share lagi. Mudah-mudahan ini ada, bisa ke email kami perpustakaan@unpad.ac.id atau komunikasi melalui WhatsApp ini juga. Informasi lainnya bisa di mungkin bisa dicatat untuk komunikasinya. Nah ini bisa dicatat ya Pak Hedi di slide. Apakah kemungkinan bisa di-share Bu Wina untuk materi paparan Ibu? Oh iya, boleh, mangga. Nanti saya share. Ini apa namanya? Kalau yang tadi, apakah ada program? Ada. Kita sebetulnya ada kegiatan yang sifatnya apa namanya? Sharing pada masyarakat. Jadi kalau misalnya perlu, nanti kalau ada buku-buku yang sifatnya sudah bidding sih kita juga lakukan itu. Sebetulnya Unpad juga apa namanya, sebentar saya izin menjawab dulu. Unpad juga punya program dulu hibah buku, di mana mahasiswa baru itu memberikan sumbangan buku yang kemudian kami sebarkan di seluruh perpustakaan di lingkungan Jawa Barat. Tahap pertama dulu lingkungan Jatinangor. Dulu kita berpikir perpustakaan sekolah masa sih nggak punya perpustakaan, tapi ternyata iya, mesti harus dibantu. Jadi kami membantu sekolah-sekolah sekeliling Jatinangor, kemudian baru menyebar di wilayah Jawa Barat. Boleh saja kalau bisa ya nanti kita terlibat juga samaan gitu untuk menyumbang, jadi Unpad menyumbang bersama dalam kegiatan KKN. Biasanya seperti itu, ataupun akses yang bisa juga didapatkan melalui Dinas Perpustakaan Daerah Jawa Barat, biasanya dalam kegiatan KKN. Atau kalau Pak Hendi ada di mana ini? Kalau Pak Hendi ada di Jawa Barat, ke Dinas Perpustakaan Jawa Barat. Pak Hendi di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung, iya, Dinas Perpustakaan
Dispusibda itu juga memberikan biasanya sumbangan. Kita ngajukan aja, atau Perpustakaan Nasional kadang-kadang juga memberikan sumbangan. Mangga kalau ada yang bisa kami bantu, nanti kami bantu, karena kita juga sedang bidding, ada beberapa buku yang bisa juga di-sharing pada yang lain. Ya, jadi Unpad sebagai lembaga pendidikan juga berkiprah untuk memberikan informasi melalui program-program kepada masyarakat. Jadi sangat memungkinkan bisa saja menghubungi kantor ataupun kontak yang sudah disampaikan melalui slide terakhir nanti yang akan di-share ya nanti Bu Ina. Begitu mungkin Pak Hedi, mudah-mudahan bisa membantu dan nanti ada kebermanfaatan yang bisa dijalin dengan setelah program kegiatan hari ini. Baik, kepada Bapak dan Ibu kita masih Bu Wina, Pak Cecep. Sama-sama. Kita langsung Ada beberapa waktu. Mangga, silakan. Ada penanya lagi. Nah, ini yang sering digunakan oleh mahasiswa pasca itu akses itu ya, jurnal-jurnal yang memang bereputasi dan berbayar. Nah, itu tingkat penggunaannya itu bagaimana ya untuk di diri gitu, karena kan fokusnya biasanya mencari literatur, terutama khusus mahasiswa S3 harus menemukan state of the art gitu kan, referensinya harus banyak. Nah, itu pengoperasiannya mungkin seperti apa, bisa dibantu ditunjukkan supaya bisa menemukan apa yang sesuai. Ya, tadi sebenarnya ada di dalam slide tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan ya. Nanti itunya teman-teman yang di rumahnya bisa, nggak, maksudnya teman Bapak Ibu yang ada di rumah bisa dibuka akses kaos ID-nya dengan instruksi dari Bu Wina di sini. Saya coba buka lagi, Bapak Ibu. Silahkan di akses berikut ini. Kalau untuk koleksi Unpad ke ini Lip Unpad ACID, nanti klik aja mau cari koleksi fisik ya, itu ada apa. Tapi kalau jurnal yang dilanggan Unpad, Ibu Bapak masuk ke ini jurnal.unpad.acid. Boleh coba untuk masuk ke https://jurnal.unpad.acid. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih ya. Di sini ada open jurnalnya, kita tinggal memilih, beranda ada loginnya. Kalau perlu mereka minta, kita tinggal klik mana yang kita inginkan. FISIP juga ada jurnalnya ya, di prodi yang dari FISIP juga ada berbagai jurnalnya. Jadi Bapak Ibu tidak dibatasi jurnal apapun, bidang apapun yang ada di Unpad. Kita punya lebih dari 120-an kalau nggak salah jurnal yang dihasilkan dari Unpad. Dan mungkin juga kalau Bapak Ibu nanti mau men-submit, karena beberapa jurnal kami juga ada yang sintanya juga cukup baik ya, gitu. Ya, ada juga. Tapi yang Scopus belum ya, Unpad itu belum ada. Ini udah dicoba, Bapak Ibu udah bisa mengakses jurnal. Bapak Ibu silakan, biar bisa dimanfaatkan. Nanti kalau ada kendalanya itu di sebelah mananya kayak gitu, apakah memang sulit diakses. Nah, dari Unpad juga sesuai dengan bidang keilmuannya sudah menerbitkan beberapa jurnal yang terakreditasikan seperti di sini ya, sesuai dengan konteks bidang keilmuannya. Iya, benar. Jadi nanti bisa diulik gitu ya, jadi rajin ngulik kayak gitu ya. Iya, sebetulnya jadi menyempatkan waktu gitu ya, karena kan nggak kayak Google gitu ya langsung, karena ini akses kita memang tidak ada akses yang sifatnya dikunci ya, hanya dengan password itu bisa masuk, karena tadi berbayar misalnya begitu ya.
Sementara kalau googling juga paling cuma mengarahkan aja. Ada googling juga bisa kita misalnya nyari apa yang ada di Emerald, ternyata kalau Bapak Ibu menggooglingnya dari Emerald, dari Google untuk ke Emerald yang kita sudah langgan, itu cara aksesnya juga agak beda. Mereka akan nge-close lagi gitu. Jadi tetap masuknya harus lewat pintu Unpad tadi, ya. Nah sekarang saya akan beralih dulu. Ini kan jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh Unpad ya. Kita akan beralih ke jurnal yang kita langgan. Kalau Bapak Ibu untuk masuk ke jurnal yang kita langgan, jangan lupa masuk ke pintu.unpad.ac.id ini. D-nya hilang. D gitu ya. Silakan bisa dicoba. Nanti biasanya akan minta nama sama passwordnya, karena itu menunjukkan Ibu Bapak adalah Sivitas Akademika Unpad. Bagi mahasiswa berarti sudah masuk menjadi Sivitas Akademika Unpad. Ini lihat, ini cara masuknya ya. Nah ini kita mulai di sini, masuk ke HTTP Unpad, kemudian di sini diisi, ada post name-nya diisi. Masing-masing pasti sudah punya post name-nya, kemudian password dan captcha-nya. Sudah itu sign in. Kalau sudah sign in, nanti Bapak Ibu akan ketemu ini, laman ini. Di laman ini Bapak Ibu tinggal pilih e-jurnalnya. Di e-jurnalnya, klik e-jurnalnya. Nah, kemudian kalau mau ke repositori, masuknya ke Pintas. Ya, kalau mau ke repositori, masuknya ke Pintas. Repositori itu database karya Sivitas Akademika, tapi bukan jurnal ya, seperti skripsi, tesis, disertasi, kemudian karya ilmiah lainnya, hasil penelitian lainnya, itu ada di repositori. Masuknya lewat Pintas. Semua bab ada di repositori atau hanya sampai bab 3? Tidak, Unpad belum menganut open all gitu ya. Jadi masih abstrak, kemudian ada beberapa pilihan bab. Kalau Bapak Ibu memerlukan lengkap, makanya tadi hubungi subjek spesialis pustakawannya. Tadi kalau di fisik kan bisa tadi ya, bahan ujangnya gitu. Jadi seperti itu. Kita tidak menutup akses, tetapi kita membatasi begitu Pak Cecep istilahnya. Karena open itu perlu komitmen dua sisi dari yang penulisnya, yang juga penulisnya mungkin punya komitmen dengan tempat penelitiannya gitu Pak Cecep. Jadi kita tidak bisa begitu saja open terbuka, karena terutama skripsi-skripsi Fakultas Hukum ya, itu juga banyak kasus-kasus hukum yang tidak bisa begitu saja di open semuanya, harus ada prasyarat, misalnya setelah 1 tahun skripsi ini diterbitkan baru boleh bisa, karena dianggap kasusnya sudah selesai gitu atau sudah tutup dan sebagainya. Jadi oleh karena itu Unpad belum mengambil keputusan full akses ini ya, repositori ini ya. Tapi kami memberikan layanan. Biasanya kalau yang membutuhkan, kami akan komunikasi dengan penulisnya, ya, alumni-nya, atau dengan dosen pembimbingnya. Nanti ada agreement di antara pembimbing ataupun dengan penulisnya atau yang membuat skripsi tesis tersebut. Kadang-kadang mereka bisa berkomunikasi dan mungkin mendapat akses full. Biasa kita lakukan seperti itu. Jadi tidak otomatis. Nah kalau sudah kita masuk ke e-jurnal, Bapak Ibu akan masuk ke layanan dashboard ini. Kita tinggal klik untuk membuka e-jurnal. Nah sesi loginnya itu bisa habis ya, jadi harus diulang lagi kalau mau habis. Ada beberapa aplikasi kadang-kadang memblokir ya, jadi bisa dimatikan aplikasi keamanan sebelum mengakses e-jurnal. Nah ini e-jurnalnya Bapak Ibu tinggal klik aksesnya aja. Ada beberapa yang template-nya ada, tetapi kita udah tidak ada akses. Biasanya itu sedang proses perpanjangan atau belum kita panjang lagi. Tahun ini kita tidak perpanjang seperti itu. Nah yang kita
perpanjang, antara lain ini semua. Yang 4 di bawah, yang Oxford sampai e-journal Springer itu yang di atas. Ya, itu juga sama. Ya, ini juga sama ini. Sama. Ini bawahnya ada juga, kalau nggak salah masih ada lagi. Nggak 8 sih, kita ada cukup banyak juga. Gitu. Yang sekarang lagi sedang diperpanjang antara lain Westlaw. Ya, tadi kan di atas itu saya tunjukkan yang kita langgan itu apa aja. Ini tahun 2022 yang kita sudah langgani ada 12 ya, 12 e-journal gitu. Itu bisa di-download nggak Teh? Ada yang bisa di-download, gitu. Majority bisa di-download. Ada juga beberapa yang sifatnya reader ya, dibaca di tempat begitu. Kalau e-book itu, kalau yang kita belinya perpetual, jadi hak milik kita itu bisa di-download kalau e-book. Tapi kalau e-book yang sifatnya langganan hanya dibaca biasanya sih, Pak Cecep. Jadi kita juga memang bergantung terhadap bentuk yang ditawarkan oleh mereka, itu berhubungan dengan biaya juga, Pak Cecep. Kalau kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin, ini juga pernah terjadi di satu fakultas yang berlangganan satu jurnal khusus itu, dilihat dari pemanfaatan dengan harga langganan, ternyata satu artikel itu harganya 1,5 atau 2 juta satu artikel. Jadi kalau dia memanfaatkannya sedikit, nilai harga satu artikelnya akan jadi mahal kan gitu. Karena juga artikel itu bisa di-download ya, yang sifatnya bisa di-download gitu. Jadi kalau ini ya rugi juga ya, kita udah membayar itu, terus yang memanfaatkannya hanya sekian persen, berarti yang mendapatkan privilege layanan hanya sedikit. Oleh karena itu saya berharap Ibu Bapak memanfaatkan ini selama studi sini. Kalau waktu saya punya kesempatan studi waktu di Leiden University, Pak Cecep, itu saya nggak ingin pulang tuh karena ininya itu sumber informasinya, aduh itu berapa puluh jurnal apapun begitu ya, kemudian bisa diakses dari tahun yang berapa, saya nggak tahu berapa mereka berlangganannya gitu ya. Jadi itu yang membuat tidak ingin meninggalkan di sana tuh, bukan nggak mau lulus itunya ya, sumber informasinya. Karena benar apa kalau yang karya sastra Sunda itu tuh emang benar di sana di Leiden bukan? Yang ada, tapi sekarang kayaknya udah tutup ya prodinya. Itu tempat saya jadi native speaker, Pak Cecep. Sunda teh. Tapi native speakernya sebagai contoh orang Sunda yang berbahasa Sunda tipikal orang kota sekarang gitu. Jadi bukan Sunda yang benernya, Sunda lagi campuran gitu, Pak Cecep. Jadi ya mereka tapi senang aja, dan native waktu itu Kang Miki Hiro menjadi dosen di sana, ketemu di jalan gitu, tiba-tiba ada yang menyapa, Wina balik ke mana? Saya tuh ngerasa mimpi, ini saya mimpi kayaknya di mana gitu. Di Leiden ada yang nyapa bahasa Sunda, ini jadi terbantu. Tapi sekarang memang sudah enggak. Gitu. Tapi sumber informasinya masih segunung di sana ya, karena yang mereka lakukan dalam proses penjajahan tuh ya karena mereka sudah melek dari dulu ya, masalah archive yang mereka ambil tuh bukan hanya produknya ya, tapi dokumennya juga dibawa begitu. Jadi kita mau belajar banyak tentang negara kita itu juga di sana gitu ya. Tapi waktu ditawarkan Indonesia untuk mau nggak nih, waktu itu kan KLTEV ya, Koniklik yang punya kerajaan itu akan ditutup, menawarkan koleksinya pada pemerintah Indonesia. Mau nggak ini koleksinya? Tentu mau teh dengan tanda kutip gitu ya, bukan mau gratis. Indonesia tidak sanggup karena banyak dokumen yang sifatnya juga riskan secara politik begitu. Kalau disimpan di kita mungkin hitungan hari udah hilang dokumennya itu, udah rusak gitu. Jadi akhirnya dengan berat hati dokumen itu akhirnya dipindahkan ke Universitas Leiden. Makanya Leiden memiliki koleksi khusus Nusantara. Sampai sekarang masih terus diisi. Jadi kalau kita mau lihat
sebuah perpustakaan nasional negara itu idealnya adalah menjadi deposit karya negaranya. Tapi deposit yang dimiliki Universitas Leiden tentang Indonesia jauh lebih besar daripada perpustakaan nasional, karena mereka punya koleksi-koleksi lama yang tidak bisa kita ambil ya, karena ketidaksiapan kita juga dalam menyimpan, mengelola, dan terutama dari segi keamanan begitu. Kita bisa mengakses ke sana bebas. Bisa. Unpad juga ada. Mudah-mudahan bulan Juni ini pimpinan Unpad ke sana akan ada kerjasama ya untuk bisa pengaksesan. Tapi kalau saya sebagai alumni mungkin masih dikasih kesempatan untuk akses, tapi tidak sebanyak yang dulu ya masih jadi mahasiswa begitu. Itu sampai dia nanya, kamu robot? Katanya, karena tiap hari setiap ada waktu saya download terus ya, saya kumpulin gitu ya. Sampai oleh profesor saya bilang, Wina, saya tidak kasih kartu library kamu nggak selesai, cuman akses aja terus, kapan nulisnya, katanya gitu, jadi nggak perlu lagi kamu ke library, katanya. Karena kalau saya menemukan sesuatu baru, saya punya Prof, kayaknya harus ke sini ya, ini ada perkembangan gini. Oleh gitu saya ditutup akses saya selama tahun kapan ya, mungkin 3 tahun sebelum saya selesai itu seperti tutup, karena beliau melihat saya asik dengan menelusuri informasi. Ya, menarik sekali ya kalau berbicara masalah literasi. Tentunya dalam hal ini tinggal bagaimana kita memiliki minat ya untuk mencari. Karena bagaimanapun juga sumber pembelajaran itu dengan di era digital ini sungguh mendapat kemudahan. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya baik dari skala nasional ataupun dari jejaring internasional. Unpad sudah memfasilitasi kita semua untuk bersama-sama memanfaatkan sumber pembelajaran ini. Tinggal kitanya aja yang mau memanfaatkannya. Begitu ya Bu Wina dalam hal ini. Yeah. Baik, karena sudah ini kami mohon perkenan Bu Wina memberikan pesan nih buat teman-teman mahasiswa baru pasca sarjana FISIP Unpad supaya bisa sesemangat Bu Wina seperti di Leiden, bahkan sampai dihukum, aksesnya ditutup. Karena bagaimana supaya bisa mau dan betah gitu ya untuk mengakses fasilitas yang ada di Unpad aja dulu. Bagaimana? Mohon. Di Haturanan, kalau orang Sunda bilang mangga, di Haturanan Sumping mengakses baik itu langsung ataupun tidak langsung ke layanan yang ada di kami. Mudah-mudahan kami bisa membantu proses penyelesaian studi Ibu Bapak ataupun proses riset Ibu Bapak. Kami juga menyiapkan tenaga pustakawan, kami juga bisa mensupport Ibu Bapak. Ada beberapa juga yang membantu secara personal untuk saya minta bantu pustakawan ini untuk bantu penelusuran literatur review atau apa, itu juga bagian yang kita tawarkan. Intinya kami mencoba membantu untuk percepatan studi dengan menghasilkan karya yang optimum, dan tentunya kami berharap ini sebetulnya juga kan dari Ibu Bapak juga ya modalnya gitu, jadi dimanfaatkan. Sayang karena kan ini juga bagian dari fasilitas yang kita dapatkan dari budget atau dana yang Ibu Bapak juga berikan pada universitas. Jadi kami berharap dimanfaatkan, terutama harapan kami adalah bisa membantu percepatan studi, menghasilkan karya yang baik tentunya. Selamat bergabung. Kami buka pertama-tama silakan Bapak Ibu follower IG kami tadi ya kami itu IG Teteh sama IG saya gimana? IG perpustakaan gitu ya. Saya nggak punya IG yang ini, saya close IG-nya saja gitu. Gitu. Mangga ditunggu pesan Ibu Bapak. Kalau ada hal-hal yang khusus ingin misalnya bikin kelas khusus atau apa, mangga komunikasikan saja. Prinsipnya kami membuka apa yang bisa kami lakukan untuk membantu. Baik, terima kasih banyak Bu Wina atas paparan, diskusi dan penjelasan kepada kami semua terkait dengan pemanfaatan sumber literasi. Oh, Pak Edi, silakan Pak Edi. Mangga Pak Edi. Boleh.
Saya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Wina, saya sudah mulai searching ya. Kalau untuk yang lain itu kan bisa langsung masuk ya Bu ya, bahkan abstraknya bisa saya buka. Tapi kalau Emerald itu harus sign in ya Bu ya. Iya, Emerald harus signing ya. Mohon. Ya, betul. Nanti saya tanya dulu karena Emerald itu baru kemarin siapa ya? Gitu. Oke, siap. Nanti saya ingatkan ya untuk ininya. Nanti saya titip pesan ke Pak Cecep ya atau ke Kang Buho ya. Kalau udah ada ininya aksesnya. Tadi juga pagi saya coba kok Emerald belum masuk gitu ya. Saya coba. Emerald Udah ada Bu, cuma begitu saya coba masuk, dia meminta lewat email saya, sign in-nya atau lewat institusi. Terus saya jawab institusi kan ya. Nah, terus suruh ngisi, dia minta diisi apakah Pajajaran University apa saya jadi bingung juga. Pajajaran University coba aja Pak ya. Pajajaran University karena sebetulnya semua udah pakai akses itu ya harusnya. Ya harusnya masuk kayak yang lain Bu. Ini yang Emerald. Saya coba buka-buka tadi. Iya benar-benar. Ya, Jadi hanya Emerald saja Pak Edi atau yang lainnya juga? Kalau yang lain saya sudah coba, enggak sih langsung. Nggak langsung di Emerald ya. Tadi pagi saya juga coba Emerald masih begitu. Nanti saya komunikasikan pada teknisinya ya Pak. Saya titip pesan ke Pak Cecep gitu ya. Pak Cecep ya. Titip. Terima kasih Bu Wina. Sama Pak Edi. Terima kasih Pak Edi sudah mengingatkan, memberikan informasinya. Mudah-mudahan nanti bisa aksesibel lagi. Ya. Baik, ada lagi? Oh, Pak Hendra, silahkan. Boleh. Pak Hendra. Nuhun Kang Cecep. Jadi ya memang udah bagus sih sebenarnya tadi ya, kecuali tadi Emerald ya Bu ya, Bu Winanya. Tapi Ya. nah ini juga kan ada tawaran dari Sage, jadi untuk membuat monograf. Nah Ya. ini terus kemudian saya kan juga dengan promotor. Tapi rencananya sih memang ini mahal sekali Bu, jadi ini berbagi sharing aja, jadi sekitar $5.000 gitu untuk 10.000 kata. Apakah kira-kira misalnya Perpus Unpad juga bisa memfasilitasi misalnya biaya segitu, misalnya bisa dikurangi misalnya karena kita Unpad misalnya bisa punten misalnya bisa free atau paling mahal tuh 1.000 gitu. Kalau 5.000 mah mendingan untuk bayar uang kuliah Bu. Gitu Bu Wina, punten. Jadi monograf untuk apa? Ya untuk yang terkait dengan riset yang sedang dilakukan gitu Bu. Maksudnya kalau yang kita langgan tuh harusnya free Pak. Oh gitu Bu. Tapi ada yang minta bayar apa Bapak lewat aksesnya? Akses yang Iya lewat aksesnya Bu. Dari Sage jurnal Sage Research-nya mereka. Sage Iya, itu memang kita berlangganannya tidak semua servis ya. Karena kalau semua servis itu harganya juga lain gitu. Tapi Bapak boleh komunikasi, nanti kami coba Pak. Baik. Kami coba menghubungi pihak Sage-nya. Tapi saya udah sampaikan sih Bu ke Sage-nya untuk dana sebesar itu saya nggak sanggup gitu. Saya bilang saya kasih tahu posisinya gitu. Nanti saya coba ke vendornya lah ya. Iya, karena kan kami punya konektivitas dengan vendornya gitu Pak. Kalau itu bisa ada, kalau itu kan konsumen langsung ya ke sana ya. Gitu. Mungkin ada akses. Saya juga tidak bisa menjanjikan, tapi kami coba untuk bisa itu. Maka Bapak bisa berkomunikasi lewat email supaya kami bisa follow up. Ya, jadi jaringan komunikasi untuk mengkonfirmasi hasil diskusi kita hari ini juga tindak lanjutnya bisa disampaikan melalui email, nomor kontak ataupun tadi ikut Instagram @lead_unpad. Ya. Ya, terima kasih Pak Hendra atas insight-nya. Silakan, ada lagi? Oke, sepertinya cukup. Kami ucapkan terima kasih Bu Wina atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sangat mencerahkan kita semua di sini untuk mendapatkan informasi untuk memanfaatkan sumber pembelajaran di lingkungan Universitas Pajajaran. Mudah-mudahan kegiatan hari ini senantiasa bisa dilaksanakan ya menjelang setelah penerimaan mahasiswa baru sehingga mendapatkan gambaran akan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Universitas Pajajaran. Terima kasih Bu Wina atas waktunya di tengah kesibukan untuk bergabung di FISIP.
Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.